Dokumen ditulis dengan rapi, laporan disusun dengan baik, teknologi dipakai dengan lihai. Tapi bisa diarahkan untuk apa? Untuk menutup-nutupi, untuk mengakali aturan, untuk mengamankan kepentingan sempit. Karena itu, integrasi antara ini semua, karakter, integritas, kompetensi, dan teknologi itu bukan tema tambahan dalam pendidikan. Itu adalah tema utama untuk pendidikan Indonesia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Di sini saya bersyukur bisa datang kembali. Ini pertama kali sampai ke kampus Cikarang ini. Biasanya kalau ada acara di kampus sama-sama tapi Cipayung. Kalau sekarang kampusnya Cikarang. Dan ngobrol ini menarik sekali. Sama yang tidak kalah seru sebetulnya MC-nya tadi. Kasih tepuk tangan dong buat MC kita nih, Abdul Qadir Jalan. Gimana MC kita tadi? Itu dia. Udah dihilangkan tadi backgroundnya, Mas. Aman. Jadi tidak berkompetisi jadi ya. Terima kasih semuanya. Terus sekalian, tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Didi, pentingnya silaturahmi. Memang silaturahmi, interaksi itu membuat kita punya kesempatan. Bukan berarti dapat hasil, tapi punya kesempatan untuk mendapatkan hasil. Ada potensi. Setiap kali ada perjumpaan, dan dalam perjumpaan itu kita reflektif, maka kita akan dapat pengalaman. Dan pengalaman itu bisa berbentuk inspirasi. Tapi kalau interaksi tidak kita ambil hikmahnya, tidak kita ambil refleksinya, ya dia lewat saja. Nah, inilah yang menarik ketika berada di kampus Universitas Paramadina. Kampus Universitas Paramadina adalah salah satu kampus yang sangat aktif di dalam keterlibatan di persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan-persoalan kemanusiaan, sangat aktif. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya mahasiswa, dosen, bahkan orang tua, dan ekosistem berkesempatan untuk berinteraksi. Dengan siapa? Dengan pribadi-pribadi yang berpengaruh di Republik ini. Kampus ada banyak. Pertanyaannya, apakah kampusnya menghasilkan interaksi dengan pribadi-pribadi berpengaruh di Republik ini? Belum tentu. Ada kampus yang ukurannya besar, tapi saking besarnya minim interaksi dengan pribadi-pribadi yang berpengaruh. Nah, di Paramadina, salah satu kampus yang rutin perjumpaan pribadi-pribadi berpengaruh. Konsekuensinya apa? Mahasiswa dapat kesempatan untuk berinteraksi. Dari interaksi dapat inspirasi. Bisa pembelajaran, bisa networking. Itu kesempatan yang tidak semua kampus bisa berikan. Karena itulah Paramadina menjadi berbeda. Inilah yang membuat Universitas Paramadina sejak berdirinya awal memiliki posisi khusus di dalam konstelasi pemikiran yang ada di Indonesia. Ukurannya kecil secara jumlah mahasiswa, tetapi potensi pengaruhnya besar. Makanya saya sering istilahkan boleh tepuk tangan buat Paramadina. Karena itu saya sering istilahkan Paramadina itu small but giant. Masih ingat nih teman-teman yang lama. Dari dulu saya selalu bilang small but giant. Ada yang bilang small is beautiful. Tapi kalau small is beautiful itu apologetic. Kalau ini small but giant. Ada tindakan kecil, dampaknya sistemik. Apa itu namanya? Sering disebut sebagai akupunktur teknik. Teknik akupuntur. Akupuntur itu nggak pernah gede-gede titiknya. Sakit. Bener nggak? Mana ada yang mau akupuntur ukuran jarumnya segede-gede? Nggak mau. Pasti ukuran jarumnya apa? Kecil. Kecil titik yang dituju, tapi dampaknya
sistemik, dan ini pendekatan yang diakui dunia medis modern. Betul kan? Itu contoh bagaimana kecil tapi berdampak. Jadi buat teman-teman semua di sini, pertimbangkan ini sebagai salah satu faktor. Ketika teman-teman nanti mau melanjutkan, kuliah itu mau apa sih? Kuliah ini muka depannya untuk apa sih? Satu, tentu belajar. Tapi yang tidak kalah penting, memperluas wawasan. Yang ketiga, memperluas jejaring. Tersambungkan dengan lompatan-lompatan yang di luar orbit kita. Orbit itu apa sih? Orbit itu tempat kita berputar. Nih, bagi teman-teman yang rumahnya di Cikarang, orbit pergaulannya siapa? Ya yang di Cikarang ini. Lalu alhamdulillah kita punya ini nih. Akibat punya ini, tambah orbit baru tuh. Kita bisa berteman dengan banyak orang, bukan? Bisa berteman dengan, itu orbit baru tuh. Yang satu orbit nyata, yang satu orbit virtual. Lalu masuk kampus, pertanyaannya, kampusnya akan nambah orbit pergaulan apa tidak? Kalau nambah orbit pergaulan, Anda akan masuk ke orbit-orbit baru tuh. Jadi nanti Anda menjadi pribadi yang bisa punya banyak orbit. Orbit lingkungan, orbit virtual, orbit akademik, bahkan nanti orbit kerja, orbit aktivitas. Itu orbit itulah yang harus diperbanyak. Nah, Paramadina itu salah satu kampus yang alhamdulillah sampai sekarang menyediakan itu. Tepuk tangan buat Paramadina kita semua. Jadi dalam kesempatan ini saya diminta untuk bicara soal yang agak menantang nih sebetulnya judulnya itu. Judulnya apa nih Bu Lina judulnya? Itu dia. Integritas, kompetensi, karakter, integritas karakter, kompetensi, dan jadi saya agak berpikir ini soal ini Pak Rektor, Pak Wija. Jadi izin saya jadi persiapan. Kenapa? Karena ini bukan obrolan ringan. Ini obrolan serius. Jadi saya minta pada semua bear with me. Ikut saya ya. Ikutin pada saya. Boleh nggak minta stand microphone aja? Ini anginnya cukup keras. Sehingga agak bergoyang-goyang terus. Nah gitu. Di atas buku soalnya Pak. Iya. Jadi salah satu tema paling penting sebetulnya di Republik kita hari ini. Karena itu kalau boleh saya kasih judul nih Bapak sekalian. Ini kalau boleh dijudulin, universitas punya tanggung jawab untuk mendidik agar dipercaya. Mendidik untuk dipercaya. Karena tantangan pendidikan tinggi hari ini itu melahirkan lulusan yang cakap dan bisa dipercaya pada waktu yang bersamaan. Kita ini masuk sebuah era, Bapak sekalian, di mana gelar itu makin mudah diperoleh, informasi makin mudah didapat, dan alat digital ini makin canggih. Tetapi kepercayaan publik justru sekarang jadi barang yang paling mahal. Karena itu pertanyaan utama bagi perguruan tinggi bukan lagi sekedar berapa banyak lulusan yang dihasilkan dan seberapa kompeten yang diluluskan, tetapi jenis manusia apa yang dilepas ke masyarakat. Relevansi tema ini ya, itu terletak pada kenyataan bahwa kampus ini adalah ruang terakhir bagi generasi baru sebelum memasuki dunia kuasa. Dunia kuasa itu dunia punya otoritas. Setelah lulus, seorang anak muda nih lulus, dia akan menjadi pengambil keputusan. Di mana? Di perusahaan. Kalau dia masuk di media, ambil keputusan di media, di laboratorium, di sekolah, di rumah sakit, di ruang-ruang kerja manapun, dia adalah pengambil keputusan. Di tahap inilah, pendidikan tinggi tidak boleh puas hanya tentang mengajarkan cara bekerja, tapi harus menyiapkan cara memegang amanah. Karena dia akan masuk di sebuah pengambil keputusan. Pengambil keputusan itu jangan dibayangkan, presiden, gubernur,
Bupati itu kan yang kelihatan publik, mengambil keputusan di semua urusan. Begitu Anda berada dalam posisi Anda mengambil keputusan. Pak Camat salah satu tugasnya adalah selalu mengambil keputusan. Nah, masalah kita ini bukan kekurangan orang pintar, tapi seringkali membiarkan kecerdasan berjalan tanpa kompas moral. Kecerdasan tuh jalan, tapi kompas moralnya nggak ada. Itu yang sering terjadi. Di negeri ini, kita menyaksikan bahwa kerusakan sering justru lahir dari tangan-tangan orang terdidik. Dokumen ditulis dengan rapi, laporan disusun dengan baik, teknologi dipakai dengan lihai, tapi bisa diarahkan untuk apa? Untuk menutup-nutupi, untuk mengakali aturan, untuk mengamankan kepentingan sempit. Karena itu, integrasi antara ini semua, karakter, integritas, kompetensi, dan teknologi itu bukan tema tambahan dalam pendidikan. Itu adalah tema utama untuk pendidikan Indonesia ke depan. Jadi kampus kita itu tidak boleh menjadi tempat memisahkan tanggung jawab akademik dengan tanggung jawab publik. Justru di kampus itu harus jadi satu. Mahasiswa dibiasakan untuk mengejar nilai tanpa memikirkan dampak, maka sesungguhnya kampus sedang melatih mahasiswa untuk memikirkan efisiensi tanpa nurani. Karena nggak pernah mikirin dampak. Tapi kalau mahasiswa dibiasakan unggul secara individual dan diajak untuk menyelesaikan ketimpangan yang ada di sekitarnya, baik ketimpangan sesama mahasiswa maupun ketimpangan kampus dan luar kampus, maka sesungguhnya kampus sedang menyiapkan mahasiswa yang punya orientasi kebangsaan, orientasi untuk berikan manfaat pada masyarakat luas. Jadi itulah sebabnya yang mau saya sampaikan, sedang saya sampaikan hari ini tuh punya pijakan moral dan sosial. Jadi apa agendanya? Agendanya menyatukan yang terpisah. Menyatukan yang terpisah. Apa itu menyatukan yang terpisah? Ada 3 nih di sini. Tulisannya nggak ada, nggak apa-apa. Ada karakter, ada kompetensi, ada teknologi. Apa ini bedanya? Karakter memberi arah, kompetensi memberi daya, teknologi memberi jangkauan. Kelihatan kan? Jadi 3 ini harus jadi satu. Ketiganya seringkali diajarkan terpisah-pisah. Sementara Bapak pendidikan kita, siapa namanya Bapak pendidikan kita? Ki Hajar Dewantoro. Yang kita ingat dari Ki Hajar Dewantoro cuma 1 kalimat rata-rata. Apa itu? Tutpuri Handayani. 2 kalimat pertamanya apa? Kalau ibu guru tahu nih, Arsosung Tulodo, kemudian Madyo Mangun Karso, baru Tutpuri Handayani. Ki Hajar itu mengingatkan bahwa pendidikan itu proses menuntun. Menuntun itu artinya memberikan arah pada kemampuan supaya kemampuan tidak terseret pada kepentingan-kepentingan sesaat. Jadi karakter dalam pendidikan tinggi itu harus dipahami sebagai kemampuan menjaga batas ketika ada kesempatan untuk menyimpang. Nih, latihan menjaga batasnya memang di kampus nih. Nanti akan pegang kuasa ya, seperti saya bilang tadi. Latihan menjaga batas ini. Jadi karakter itu tidak boleh jadi sekedar dekorasi dalam brosur kampus. Karakter itu harus terlihat. Terlihatnya pada apa? Apakah mahasiswa memutuskan akan jujur saat ujian? Atau mahasiswa saat menulis paper mencantumkan sumber dengan jujur dan bisa memanfaatkan teknologi untuk belajar atau teknologi untuk menipu.
Jadi karakter diterjemahkan menjadi kebiasaan. Itulah sebabnya selalu kalau disebut karakter nih apa? Kadang-kadang saya bicara nih dengan teman-teman muda, kalau disebut karakter itu teman-teman kadang-kadang tanya, karakternya berapa Pak? Seakan-akan karakter itu jumlah yang ada di teks kita, berapa karakter? No. Sesuatu yang dikerjakan terus-menerus menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dipertahankan terus menjadi karakter. Karena itu saya sering istilahkan kebiasaan nih, dari karakter. Nah, kita melihat bahwa karakter ini harus diterjemahkan jadi kebiasaan. Alhamdulillah di kampus Paramadina sudah serius pembicaraan soal karakter sejak zaman dulu. Sejak dari awal, karakter adalah bagian dari kebiasaan yang diajarkan di kampus dan dibiasakan. Sehingga bahkan sampai Paramadina itu sejak dulu mengajarkan mata kuliah anti korupsi dari bagian dari usaha untuk menjaga karakter untuk kita mengurangi potensi supply ke depan. Jadi bukan di Paramadina bukan sebagai nasihat tapi sebagai kebiasaan. Nah, yang kedua soal kompetensi. Tadi karakter, udah kompetensi. Kompetensi di abad ini itu menuntut keluasan berpikir dan kelenturan belajar. Kenapa? Kita semua tahu bahwa dunia kerja, dunia kuasa sedang berubah lebih cepat daripada perubahan rancangan kurikulum manapun juga. Tidak pernah bisa kurikulum itu mengejar perubahannya. World Economic Forum dalam Future Jobs Report 2025 mencatat rata-rata, ini menarik datanya, 39% keterampilan kerja saat ini di tahun 2025 akan usang di tahun 2030. 5 tahun. Jadi kalau anak masuk kuliah tahun 2026, lulusnya kapan? 2030. Lah itu bisa banyak usang. Nanti menurut World Economic Report, 39% itu akan usang. Jadi kita harus mencari apa core kompetensi yang harus dimiliki di luar teknis-teknis ini. Ternyata core-nya minimal ada 2. 1, critical thinking. 2, analytical thinking. 2 ini yang dibutuhkan sekali ke depan sehingga tidak tercampak oleh perubahan itu. Dan dari 2 ini akan tambah punya skill namanya learning skill. Learning itu ability to learn dan ability to unlearn. Kalau ability to learn semua orang gampang bisa tahu. Tapi to unlearn, sebentar. Unlearn itu apa ya? Mencari bahasa Indonesia aja belum ketemu padanannya nih. Unlearning, bukan hanya learning. Kalau kita bekali itu, dan insya Allah kampus akan membekali itu, maka mendidik mahasiswa ini kuat di nalar, tapi juga cepat untuk belajar ulang. Mampu untuk tidak panik saat ada perubahan. Wah, cepat sekali nih terjadinya. Nah, inilah kemudian teman-teman sekalian, poin yang ketiga, integrasi. Integrasi dari ketiganya dimulai dengan kampus merancang pengalaman belajar yang baik. Bukan sekedar menguasai ilmunya, tapi juga mulai berpikir begini, apa konsekuensi sosial dari yang diajarkan? Ini PR kampus nih. Apa dilema etik yang mungkin akan muncul dari ilmu yang dipelajari? Apa manfaat yang bisa diraih masyarakat dari hal yang sedang dipelajari? Dengan begitu, kita sama-sama belajar, melatih anak-anak kita untuk tidak memisahkan antara kompetensi dengan tanggung jawab. Itu jadi satu tuh. Karena semua yang bicara tentang menambah kompetensi pada saat yang sama, kita naker tuh, dampaknya seperti apa. Nah, kemudian sekarang aspek digital nih, aspek teknologi.
Bapak Ibu sekalian saya hormati, teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa semua SMA. Digitalisasi ini sering dibicarakan karena dianggap soal kecepatan. Digitalisasi itu mengubah soal kecepatan. Sebenarnya nilai terbesar digitalisasi itu bukan pada kecepatan, tapi pada kejernihan. Sistem digital menyimpan jejak. Betul nggak teman-teman? Menyimpan jejak. Karena ada jejak, maka dia membuat pola. Karena dia membuat pola, maka dia bisa memperlihatkan konsistensi dan inkonsistensi. Karena dia bisa memperlihatkan inkonsistensi dan konsistensi, maka dia akan memudahkan publik untuk memeriksa apakah prosedur dijalankan dengan baik atau tidak. Jadi digital itu bukan soal kecepatan, tapi soal kejernihan. Dalam konteks integritas, banyak sekali penyimpangan yang hidup dari ruang gelap, yang hidup dari ruang tertutup, dari proses yang tidak terbaca, dari kebiasaan yang tidak meninggalkan jejak. Apa sih definisi dosa, Bapak Ibu sekalian? Perbuatan yang kita tidak ingin diketahui orang lain, bukan? Dan digital itu membuat semua menjadi transparan. Jadi, di era digital ini, kampus ini tidak bisa lagi mengajarkan integritas sebagai pesan moral pribadi, tapi menjadi sistem yang terbuka, sistem yang transparan, sistem yang bisa diperiksa kapan saja. Jadi kalau lihat ini, sekalian, proses akademik itu, ini kalau di kampus ini setelah lulus, begitu lulus langsung dapat ijazah pada saat wisuda, bukan? Proses sudah jadi tuh, transparan prosesnya. Itulah sebabnya pertahankan proses ini untuk apa? Bagian dari latihan bagi seluruh insan yang ada di dalam komunitas akademik. Berlatih apa? Berlatih untuk tidak menyembunyikan. Berlatih untuk transparan. Untuk transparan. Tadi Pak Camat pas lagi di dalam ruangan, beliau cerita, saya tangkap ini pesannya ini, menarik pesannya. Beliau mengatakan apa? Kalau beliau mampir untuk ngopi, yang diampiri tidak kaget, kenapa? Tidak punya masalah, betul nggak Pak? Tapi kalau beliau sidak ke tempat yang didatangin itu kaget, artinya apa? Khawatir, ada potensi masalah. Ada masalah, ada. Apa sih artinya? Proses yang transparan, sehingga inspeksi tidak pernah menakutkan. Inspeksi menakutkan kalau ada masalah. Ini kalau Pak Polisi ada bikin pemeriksaan di jalan raya, Pak. Razia. Yang ngerem mendadak puter balik yang apa? Yang punya apa? Yang punya masalah. Kalau yang nggak punya masalah gimana? Enteng aja. Bener nggak, teman-teman? Itu dia. Transparansi yang prosedur jalan itu membuat kita rileks, tenang, dan masalah. Nah, ketika kampus membangun sistem itu, anak-anak kita terbiasa di dalam sistem digital, memanfaatkan digital nih, yang transparan. Jadi, itu apa artinya? Artinya memanfaatkan data, menggunakan informasi untuk membentuk perilaku. Begitu terbentuk perilaku, menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi budaya. Nah, apalagi sekarang kita tahu bahwa ada teknologi AI yang luar biasa. Dan AI ini membantu luar biasa, Bapak sekalian. Buat teman-teman semua, ini adik-adik SMA, ibu guru banyak yang sudah menggunakan AI, coba acungkan tangan. Acungkan tangan, lambaikan tangan. Oke, tepuk tangan buat semua yang udah pakai AI ini. Yang belum segera pakai. Ya. Jadi hari ini pertanyaannya bukan begini, apakah AI itu lawan atau kawan? Bukan. Pertanyaannya AI itu adalah kawan. Dia harus kita tempatkan sebagai asisten kita, jangan substitut kita. Bukan asisten kita, asisten pribadi itu AI. Dia memiliki kemampuan-kemampuan yang kalau dikerjakan manusia melelahkan. Membaca dokumen ratusan halaman dalam waktu yang singkat. Betul nggak, teman-teman?
Ini kalau membandingkan APBD antar kabupaten, wah, Bapak Ibu coba bandingkan APBD antar kabupaten, itu angkanya retail kecil-kecil, betul nggak? Masukkan sistem AI, tolong identifikasi perbedaannya, cepat sekali muncul, betul nggak saudara? Nah ini contoh, dia memudahkan untuk memahami sesuatu yang sebelumnya panjang dan rumit. Ketika memiliki dua hal tadi, critical thinking, analytical thinking, maka dia akan bisa memanfaatkan ini dengan baik. Nah, apa yang kemudian terjadi? Ini bisa membangun wawasan masa depan yang lebih baik. Pemahaman tentang tantangan, kesempatan yang ada di masa depan dengan lebih baik. Jadi buat teman-teman semua, adik-adik semua di sini, ini akan bisa menjadi tools yang dampaknya seumur hidup bagi teman-teman semua. Nah, di sisi lain, saya ingin garis bawahi di soal teknologi. Teknologi itu betul bisa mempercepat, tapi teknologi juga bisa memperlebar gap. Bisa memperlebar gap. Ini saya pernah cek di catatan UNESCO bahwa secara global baru 65% sekolah kita yang punya koneksi dengan internet, yang 35% belum. Jadi yang 45% bisa ngebut tuh, tapi yang 35% tertinggal. Nah, di kampus ini tadi sudah ditunjukkan fasilitas itu ada. Fasilitas itu punya potensi kebermanfaatan yang dahsyat. Jadi teman-teman sekalian, salah satu pesan ke depan bicara tentang teknologi adalah bagaimana teknologi menjadi pendamping untuk perjalanan kita ke depan. Nah, ini bagian terakhir, teman-teman sekalian, kita harus sama-sama menerapkan meritokrasi untuk semua ini bisa berjalan dengan baik. Meritokrasi ini sesuatu yang ditumbuh latihkan di ruang keluarga dan di ruang sekolah, di ruang kelas, di ruang kampus. Kenapa? Mahasiswa harus merasakan, jadi buat teman-teman semua merasakan bahwa kinerja, prestasi mengantarkan kepada promosi, mengantarkan kepada posisi. Itu sebagai sebuah pembelajaran. Dan saya tahu persis di kampus ini meritokrasi ini dipakai. Bahkan teman-teman untuk lulus itu harus punya aktivitas, bukan? Ada akademik transkrip, ada transkrip non akademik. Kenapa? Ya karena kita menginginkan semua berlatih tuh untuk memiliki satu prestasi di dalam kelas dan di luar kelas. Ini sebagai kesadaran. Ini bukan semata-mata soal merepotkan mahasiswa, ini justru memberikan kepada mahasiswa kesempatan untuk menyadari bahwa ke depan itu akan dibutuhkan secara masif. Jadi buat teman-teman sekalian yang sekarang sedang menakar, membandingkan, dan juga bagi kampus, mari kita sama-sama lihat kampus mana yang memberikan ekosistem yang menumbuhkan integritas, yang menumbuhkan kompetensi diiringi dengan tanggung jawab, yang memanfaatkan teknologi untuk bisa memperluas wawasan, memperluas jangkauan. Sehingga tiga tadi, yang tadi kami sampaikan, tiga tadi, satu adalah karakter, dia memberi arah, dua kompetensi dia memberi daya, dan tiga teknologi memberi jangkauan, itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tugas kampus itu menyiapkan itu. Dan kalau kampus punya kesadaran ini, Anda berada dalam ekosistem situ, Anda akan tumbuh. Ekosistem kampus itu seperti analogi, teman-teman. Benih yang baik perlu tanah yang subur. Tanah yang subur perlu iklim yang sehat. Jadi, kalau seseorang pribadi itulah benih baik, tapi taruhnya di tanah yang tidak subur, bisa tumbuh nggak benihnya? Sulit.
tanah subur tapi iklimnya tidak sehat, bisa tumbuh tidak? Sulit. Nah, kampus adalah sebuah tempat di mana Anda harus menakar. Kalau berada di kampus ini, apakah benih seperti saya ini akan tumbuh dengan baik karena lahannya? Yang kedua, ekosistemnya atau iklimnya. Ketika itu ada, maka pribadi-pribadi akan tumbuh. Dan saya yakin teman-teman besok kalau nanti belajar di kampus ini akan merasakan itu. Bibit yang baik, di tempat yang baik, iklim yang sehat, insya Allah akan bisa tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat. Itu barangkali dari saya sebagai pengantar diskusi ya, Bu Lina. Nanti kita bisa ngobrol lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.